Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Spirit Edukasi selalu berupaya untuk berbagi. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini pun saya akan berbagi informasi. Kaitannya kali ini yaitu dengan bagaimana cara pengolahan nilai hasil ulangan harian, tugas harian, PTS, UAS, dan lain sebagainya. Caranya sederhana, yang akan kita gunakan adalah sebuah aplikasi sederhana juga, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di dunia pendidikan, terutama bagi kita Bapak dan Ibu yang mengelola nilai sebentar lagi. Baik, saya akan buka aplikasinya. Oh ya, bagi Bapak dan Ibu yang nanti barangkali ada yang membutuhkan aplikasinya, ya silakan saja ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membagikan aplikasi ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Ini aplikasinya sederhana lah, Excel seperti yang kemarin saya sampaikan di aplikasi yang lain. Nah, kita buka dulu. Nah, ini tampilan awal Bapak dan Ibu. Di sini ini Excel biasa. Di sini ada 3 menu di bawah ini. Yang pertama ini data. Data maksudnya ini kolom yang harus kita isi. Jadi sebelum melakukan penilaian maka tentu datanya harus diisi. Yang kedua di sini ada kolom penilaian sikap. Yang kedua ini ada kolom penilaian pengetahuan, dan yang terakhir ada kolom penilaian keterampilan. Baik Bapak dan Ibu, pertama tentu kita masukkan dulu datanya di sini. Nah, jangan lupa ini isi dulu identitasnya, misalkan guru sejarah misalkan. Ini NIP, kalau ada NIP boleh, kalau tidak ada juga boleh dikosongkan. Ini kelasnya misalkan kelas 10 KI, ini yang ini saja. Kemudian semesternya diisi misalkan semester 1. Lalu mata pelajarannya, nah bebaslah Bapak dan Ibu. Nah, ini KKM-nya jangan lupa diisi. KKM-nya 75. Nah, dari mana ini KKM? Tentu tidak serta-merta Bapak dan Ibu memasukkan ya KKM, ada hitungannya. Nah, KKM itu kan ada hitungannya. Jadi dapat 75 dari mana, itu kan ada hitungannya. Nanti di video yang lain saya share bagaimana cara menghitung KKM agar bisa dipertanggungjawabkan, intinya kan begitu. Tahun pelajaran 2020-2021. Ini gampang lah gitu kan. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini yang kedua daftar siswa yang kelas 10 tadi. Nah, misalkan saya isi NIS-nya 2021 sekian 1. Baik Bapak dan Ibu, saya ambil contoh saja. Ini saya akan beri contoh 5 siswa aja ya, 5 siswa. Nah, siswa 1, siswa 2, siswa 3, 4, 5. NIS-nya juga demikian 2021 2021 biar beda aja sebetulnya. Ini caranya ngisinya begitu Bapak dan Ibu. Nah, lalu di sini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada predikat ABCD dari intervalnya 0 sampai 74 sekian, 75 sampai 93 itu C. Kita lihat ke bawah, di sini ada karakter yang dinilai. Nah, ini untuk sikap nantinya. Nah, ini bisa diambil dari ketentuan, misalkan yang dinilai sikap itu kan berdoa sebelum dan sesudah melakukan. Ini silakan Bapak dan Ibu bisa sesuaikan saja itu kan, tapi saya kemudian ini kan ngambil dari panduan bahwa yang dinilai untuk spiritualnya itu kan ini. Kemudian sikap sosial, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan lain sebagainya juga ini ngambil dari panduan. Lalu predikat nilai atau aspek pengetahuan dan keterampilan juga ini sama, misalkan untuk interval 1 sampai 1,50 itu kurang, sampai paling besar itu 351 sampai 4 itu sangat baik. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini untuk barangkali Bapak dan Ibu apabila ini sudah dirasa sama ya, ini tidak usah digonta-ganti, biarkan saja seperti ini.
gitu kan, kecuali kalau misalkan ada yang mau dirubah di penilaian spiritualnya, ada yang dirubah misalkan, ya monggo lah, silakan, sah-sah saja ya. Nah ini untuk pengisian data. Ya, ini udah selesai semua. Kemudian langsung kita lihat di sikap. Nah di sini Bapak dan Ibu, nah ini udah muncul kelas 10 KI semester 1 mata pelajaran sejarah misalkan. Nah di sini siswa yang tadi kita input, nah, ini besarkan dulu. Nah ini sudah muncul kan di sini siswanya Bapak dan Ibu. Tadi kan diisi NIS-nya sampai 5, siswanya muncul juga sampai 5. Kemudian di sini kita akan melihat, akan menilai penilaian sikap. Penilaian sikap itu kan terdiri dari dua, ada penilaian spiritual dan ada penilaian sosial. Nah, spiritual 1, spiritual 2 dan sebagainya terus ini Ibu isikan di sini. Begitupun dengan nilai penilaian sosial ya, SO1, SO2, SO3. Nah, ini. Nah, kalau untuk mengisinya kan tahu ya Bapak dan Ibu bahwa untuk penilaian, nah ini di bawah ini ada SP nilai setiap sikap spiritual, SO nilai sikap sosial, kemudian NR itu nilai rata-rata aspek sikap. Nah itu kan. Kemudian yang keempat di sini ada tulisan. Nah ini nilai sikap diisi oleh guru agama, PKN dan bahasa Indonesia, itu kan. Sebetulnya wajibnya kan itu sekarang itu di revisi kurikulum 2013 itu kan yang mengisi penilaian sikap itu kan ini 3 guru ini. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau saya begini, setiap guru menurut saya tidak ada larangan untuk sama-sama menilai, Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan ketiga guru ini juga kasihan ya, ada ribuan siswa harus dinilai oleh 3 guru mengenai sikapnya, akhirnya kan kerepotan. Tapi barangkali kalau setiap guru mapel atau guru kelas misalkan ikut menilai menggunakan ini, nanti hasilnya kan bisa saja direkomendasikan kepada guru yang 3 ini, kira-kira seperti itu. Itu bukan aturan sih, tapi itu kebiasaan saya aja barangkali. Kemudian yang kelima di sini ada nilai yang diisi merupakan sikap yang paling menonjol kan gitu. Nah ini artinya kan tidak harus semua lah gitu. Ada di antara, kalau harus Ibu menilai sikap satu orang, ada 5 nilai sikap, berarti kali 2 udah 10 juga agak kerepotan. Tapi kan mana yang paling urgentnya, yang paling menonjol kan bahasanya gitu. Kemudian untuk rentan penilaiannya di sini akan menggunakan skalanya 1 sampai 4. Jadi nilai minimal itu 1, nilai yang paling tinggi itu 4. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah kita contohkan sekarang, misalkan untuk SP1 sikap spiritual 1 kan tadi di sini apa? Nah, SP1 di sini berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. SP2 bersyukur. Kalau misalkan kita mengisi di sini si A, siswa A. Nah, ini diisi misalkan nilai sikap, nah itu kosongkan dulu ya Bapak dan Ibu. Ini kosongkan dulu. Oh ya, ini yang abu-abu, yang warna abu-abu ini Bapak dan Ibu, tolong untuk jangan diutak-atik karena ini udah rumus ya, jadi takutnya nanti malah error. Jadi kita itu ngisi hanya di kolom yang putih saja. Termasuk ini juga, ini nggak usah diutak-atik karena ini ngisinya kan di data, di depan di sini ya Bapak dan Ibu. Pokoknya kita ngisi itu di yang putih aja. Kalau di sini ini udah ada rumus, khawatirnya nanti malah Ibu tidak mendapatkan nilai yang bagus. Nah, saya kasih contoh, siswa A misalkan spiritual satunya, sikap spiritualnya nomor 1, SP1 nya misalkan kasih 4, kasih 3 ya. Kemudian di sosialnya saya kasih 3 juga. Nah, otomatis di sini Bapak dan Ibu predikatnya sudah muncul ya, Nah, kalau 5-5-nya satu anak dinilai 2 misalkan, kemudian kasih lagi 3, kasih lagi 4. Ini 5-5-nya ceritanya nih, gitu kan. Nah, sampai ada yang paling kurang 1 misalkan. Nah, boleh-boleh aja lah, ini contoh ya Bapak Ibu, contoh. Nah, ini sudah mendapatkan hasil kan Bapak dan Ibu, jadi tidak pusing untuk menghitung
Ya, misalkan siswa A itu nilai sikap NSP-nya itu 3, totalnya 3. Ini kan 3 ini kan hasil dari akumulasi ini ya. Nah, 3 itu berarti kan predikatnya B. Kemudian ini 2 hasilnya yang di sosialnya. Ya kan, rata-rata dari 5 sikap sosial yang dinilai itu dapat 2, maka dia dapat C, gitu kan ya Bapak dan Ibu. Dan seterusnya sampai semua siswa begitu. Ini lebih mudah, bisa dioperasikan dari laptop kita atau dari tablet kita juga bisa Bapak dan Ibu. Baik, itu untuk nilai sikap. Kemudian sekarang ke pengetahuan Bapak dan Ibu. Nah ini besarkan dulu. Oke, ini sudah muncul lagi siswanya. Jadi sekali ngisi di depan itu udah muncul di sini. Baik, nah ini untuk penilaian pengetahuan ini kan terdiri dari satu penilaian KD ya, kemudian penilaian ulangan harian, maksud saya penilaian ulangan harian dan penilaian tugas, kan gitu ya Bapak dan Ibu. Ada penilaian ulangan harian, penilaian tugas. Misalkan KD 1 penilaian ulangan hariannya berapa, kemudian tugasnya berapa. Nah di sini Bapak dan Ibu yang ketiga di sini nanti ada namanya HPTS ya, hasil penilaian tengah semester. Kemudian yang kelima ini ada HPAS, hasil penilaian akhir semester. Lalu NR ini nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari mana? Nilai rata-rata dari ini semua ya Bapak dan Ibu, dari hasil penilaian ulangan harian, kemudian tugas, PTS dan UAS. Kemudian nanti muncul predikatnya. Nah, itu contohnya. Nah, di sini KKM-nya kan sudah muncul ya, Bapak Ibu. Kita ngisikan tadi di depan 75. Nah, ini udah muncul. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini perhatikan di sini ada keterangan. Nah, RPH rata-rata penilaian ulangan harian itu namanya RPH. Kemudian ada RPT itu rata-rata penilaian tugas. Kemudian di sini ada HPH. Nah, ini hasil dari hasil RPA dan RPT dibagi 2. Ini sebetulnya udah takutnya nanti ini dari mana. Nah, ini sebetulnya keterangannya seperti ini ya. Kalau ini sampai nilai akhir atau nilai rata-rata seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, misalkan saya akan mengisi untuk siswa A. Untuk KD 1 penilaian ulangan harian saya kasih misalkan 76. Kan, misalkan. Nah, ini muncul kan langsung Bapak dan Ibu ya. Kemudian di KD 2 nya 75 misalkan, KD 3 80. Nah, ini karena semester 1 biasanya kan semester 1 tuh nggak banyak KD ya, paling sampai 3 atau 4 lah misalkan, atau sampai ya nggak apa-apa, tergantung kan Bapak Ibu ngajarnya ya, mapalnya kan beda-beda. Nah, penilaian tugasnya misalkan, tugas ini apa saja. Di KD 1 ada tugas yang dikasihkan. Nah, tugas itu bisa PR atau apalah, itu kan tugas namanya. Ini juga dikasih 80, ini 77 misalkan. KD 2 nya ada lagi 75. Nah, ini ngasih segini aja lah Bapak dan Ibu. Nah, hasilnya adalah ketika misalkan kita memberikan nilai seperti ini, kemudian di rata-rata penilaian harian itu dapatnya 77 ya. Kemudian di penilaian tugas ini dapatnya juga 77. Nah, nilai rata-rata 77. Nah, ini supaya agak beda mungkin akan saya bedakan di sini, bikin 82 lah biar tidak. Nah, supaya beda. Kemudian ada HPH, ini hasil penilaian dari kedua ini dapatnya berapa? 78 ini ya. Sampai hari ini misalkan sampai KD 3.3 si anak sudah dapat nilai 78. Nah, besok kan UTS tuh Bapak dan Ibu ya. Besok UTS, hasil UTS-nya, hasil UTS ya aslinya biasanya UTS tuh gede-gede ya. 40 misalkan itu. 40. Kemudian ada HPH. Nah, itu di akhir nanti misalkan ini juga misalkan 50 gitu kan. Lah otomatis kecil kan dapatnya karena ininya kecil gitulah Bapak dan Ibu ya. Tapi nggak masalah, ini kan hasilnya seperti ini gitu. Dapat 62 berarti predikatnya D. Oh, kalau ini kan berarti kan nggak naik misalkan gitu ya. Itu tergantung Bapak dan Ibu gitu kan. Masalah pemberian nilai kan ada di guru ya. Hanya ini konsepnya saja seperti ini. Nah, itu untuk kolom ini, kolom pengetahuan ya Bapak dan Ibu. Gampang lah gitu ya. Baik, yang selanjutnya ini keterampilan Bapak dan Ibu. Nah, di keterampilan ini agak sedikit berbeda. Nah, ini juga digedekan lagi.
Nah ini muncul lagi siswanya, jadi ini yang saya bilang jangan diutak-atik karena memang ini udah muncul sendiri ya Bapak dan Ibu, ini udah rumus. Kalau Ibu hapus satu nanti repot malah. Nah ini dijaga saja lah. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada penilaian untuk keterampilan itu setiap KD ada 4. Apakah mau dipakai semua? Ya enggak perlu lah, misalkan penilaian satu itu di praktek misalkan, kemudian di yang keduanya itu di produk, kemudian ada lagi di project, kemudian ada lagi di apa ini port ya. Nah ini kelihatan tulisannya, keterangannya ada di bawah dan Ibu, ada penilaian dengan praktek, ada produk, ada project, ada portofolio. Jadi ada 4 ini. Nah apakah ini dikasihkan semua? Ya tentu tidak, tergantung Bapak dan Ibu. Kasihanlah anak babak belur kalau dikasih semua praktek, produk, project, kemudian portofolio dalam satu KD misalkan Ibu kasihkan, kasihan anak orang Bu gitu ya. Nah kemudian nilai rata-ratanya berapa itu kan. Nah misalkan Bapak dan Ibu prakteknya udah kita praktek aja di KD 1 praktek kasih 80. Praktek itu kan biasanya lebih besar ya Bapak dan Ibu karena memang namanya praktek gitu. Kemudian produknya nggak usah lah, kemudian ada project gitu ya, karena dalam satu KD ada project membuat apa, misalkan membuat apa namanya cerita atau makalah apalah misalkan, ini kasih juga 82 itu ya Bapak dan Ibu. Nah ini sudah muncul nilai rata-ratanya kan, nilai ratanya ini baru satu KD ya kan. Nah ini nantinya akan diakumulasi di KD 2 misalkan, produk aja 80 juga. Jangan pelit-pelit Bapak dan Ibu ngasih nilai ke anak biar jadi pahala gitu kan. Jangan ngasih kecil-kecil, duduknya aja udah 75, buat anak mau belajar udah 75 gitu kan, udah luar biasa lah gitu. Nah, oke, yang KD 3 juga sama Bapak dan Ibu. Ini misalkan saya kasih juga 84 gitu kan, ini 88, bebas lah. Kemudian KD 4 nya dan sebagainya ya, kita isi aja dulu lah, 76, nah ini 77, kemudian ini 80, 86 misalkan, nah ini ini 90 gitu kan. Nah ini Bapak dan Ibu, setelah kita dalam beberapa KD ini, dalam 5 KD udah memberikan tugas dan hasilnya ini, maka muncullah nilai rata-rata 82. Nah predikatnya 82 itu sesuai dengan yang di depan tadi ya Bapak dan Ibu, sesuai yang di sini. Nah ini 875 sampai 83 kan. Nah ini C gitu kan, berarti karena tadi ini adanya 82 maka masuk ke C. Nggak apa-apa gitu kan, C. Yang penting jangan sikapnya yang C gitu, kalau pengetahuan nggak masalah gitu kan. Nah itu Bapak dan Ibu mudah bukan? Nah ini tadi gurunya muncul, NIP-nya kosong karena saya nggak ngisi NIP. Kalau misalkan Ibu mau ngisi NIP di depan, misalkan jangan lupa pakai koma di atas ya kalau ngisi NIP, misalkan 1980 sekian 234 gitu kan. Oke lah, asal aja Bapak dan Ibu. Nah ini muncul nih NIP-nya, NIP Bapak dan Ibu guru, ini bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak dan Ibu. Ini tinggal tanda tangan selesai, laporan ke kurikulum udah jadi kok. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah bagaimana semester 2 ya, ini tinggal diganti aja semesternya, kemudian KD-nya juga nah ini bisa diganti Bapak dan Ibu, misalkan di semester 2 KD 6, 7, 8, 9, 10 sampai berapa gitu kan, silahkan diganti. Yang terpenting ini perlu diingat bahwa yang tidak boleh, bukan tidak boleh ya, artinya hati-hati dengan menggunakan yang ada kolom abu-abu ya, warna abu-abu ini nih, karena ini ada rumusnya. Jadi saya khawatir nanti malah ketika Ibu pakai malah terjadi error gitu, terus wah ini nggak bener nih aplikasinya. Nah khawatir begitu, maka ini dijagalah ya Ibu baik-baik. Baik, itu saja Bapak. Ini sebetulnya tutorial ringan dan semua yakin semua sudah menggunakan, hanya barangkali kan saya kan ikut berbagilah seperti orang itu kan, ikut berbagi. Itu aja Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang membutuhkan ini silakan tulis saja di kolom komentar dulu Bapak dan Ibu, nanti saya kirim insya Allah. Saya berupaya untuk semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan kita. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Ibu untuk menonton video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.